أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tulisan penulis kok. Jadi tartil itu yang aco adanga bacalah Quran yang tartil ke orang. Itu sabananya adalah kalimat Al-Quran. Allah sendiri yang menyebut di dalam Al-Quran. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, bunyinya Rattilil ana kau dulu tak pernah belajar kaligrafi Pak. Jadi udah kolam deh. Warattilil Qur'ana tartila. Kau dalilnya. Dalil membaca Al-Qur'an yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Wahai Muhammad, kata Allah, warattil. Wahai Muhammad, bacalah Al-Qur'an tartila dengan tartil. Apa itu tartil? Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'anu kama unzila. Allah mencintai kalau Quran itu dibaca sebagaimana Al-Quran itu turun. Awjid alaihi warattikal. Ya. Awjid alaihi warattil Quran tartila. Jadi dalilnya tentang tartil ke Pak ya? Jadi salamoko cuma mana tartil? Harus tartil baca Quran. Rupanya itu memang bahasa Allah bana di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Al-Quran itu dibaca sebagaimana ia diturunkan dulu. Jadi bukan dibaca sesuka hati Pak. Jadi maksudnya itu baca dari guru ke guru gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana kama aqra'ahu ya Jibril ar-Rabbil Izzah wa 'allamahu lis-sahabati kama sami'ahu. Jadi Nabi SAW itu membaca Al-Quran sebagaimana yang ia pelajari dari Jibril. Dan Jibril an Rabbil Izzati, dari Allah. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi. Wa 'allamahu lis-sahabati kama sami'ahu. Kemudian diajarkan pula lah oleh Nabi kepada sahabatnya sebagaimana yang beliau dengar dari Jibril. Wa ardu ala Jibril salam wa 'allama sahabat at-tabi'in. Kemudian sahabat mengajarkan Quran itu kepada tabi'in. Wa 'allama tabi'una tabi'ihim. Kemudian tabi'in mengajarkan Al-Quran kepada tabi'ut tabi'in. Jadi generasi itu pertama itu generasi sahabat. Siapa? Sahabat. Kemudian tabi'in. Kategori tabi'ut tabi'in. Tabi'in. Ada orang bertanya, siapa sahabat? Yang masuk Nabi. Yang hidup bersama Nabi. Yang hidup bersama Nabi. Itu sahabat itu Pak, betul Pak. Sahabat adalah orang yang bertemu di orang yang hidup di zaman Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi dari waktu Nabi hidup. Itu sahabat. Kalau orang yang hidup sama Nabi, apakah dikatakan sahabat? Tidak Pak. Tapi ini Islam. Ini hidup di zaman Nabi. Bisa munafik. Ini Islam. Islamnya kuat. Nak munafik kalau batu-batu kuat imannya. Ini hidup di zaman Nabi. Apakah itu sahabat? Tapi ini tidak sebut je Nabi. Langsung diajar Nabi. Jadi sahabat tu Pak orang yang bersobok je Nabi. Nabi. Ia bersobok je Nabi, beriman ke Nabi, wafat dalam keadaan iman. Tapi kalau ini hanya iman,
tapi tidak bersobok je Nabi walaupun di zaman Nabi, maka ini bukan sahabat tapi tabiin. Salah seorang tabiin yang terkenal Uwais al-Qarni. Itu tabiin itu Pak. Itu di zaman Nabi beriman tapi tidak sebagai Nabi. Jadi sahabat itu orang yang bersobok je Nabi, beriman je Nabi, kemudian mati dalam keadaan beriman. Karena ada puluh sahabat-sahabat, sebab ada sahabat yang mati dalam keadaan tak beriman, ada tuh. Itu Pak ya. Kalau tabiin, orang yang bersobok je sahabat. Hidup di zaman Nabi. Enggak. Enggak. Tabiin. Bersobok je sahabat dan tak bersobok je Nabi. Sedangkan tabiin, orang yang tak bersobok je sahabat, tapi bersobok je murid-murid je sahabat tabiin. Itu je generasi gitu. Generasi gini kok mau generasi. Kalau dalam sebuah hadis kan ada tuh, ummati kal matar gitu Pak. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasiku, kan Pak. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelahnya itu generasi tabiin tuh. Tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya itu tabiin. Kemudian setelah itu ummati kal matar, umatku bagikan hujan banyak. Ada Nabi mengatakan, ya umat terakhir lah gitu Pak. Kayak gitulah Al-Quran diajarkan dari Jibril ke Nabi, dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, sampai lo lah ke muridnya murid sampai kawan. Dan awak, apakah mendapat Al-Quran kau melalui cara itu tidak? Itu menjadi pertanyaan tuh Pak. Wastamiru ta'limu ila yaumin hadza fi silsilatin tabtadi'u bi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril ar-rabbil alamin alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Jadi metode pembelajaran Allah ke Jibril, dari Jibril ke Nabi itu tadi sampai kini Pak. Makanya awak menemukan istilah itu sanad. Orang bagaja ke Mesir menjadi sanad Quran. Dari guru, mencari guru itu Pak. Kalau di Yaman ada ustaz dulu mengkisahkan kisah pahitnya dalam belajar Al-Quran, belajar Qira'ah. Itu payah benar. Saya tidak datang ke sampai guru di usia. Ya terkadangan seorang guru itu mencelek keseriusan seorang murid kan tuh Pak. Jadi metode yang seperti itu yaitu sanad, silsilah, terus sambung menyambung itu masih ada sampai kini. Itulah para dulunya punya guru yang ada sanad Qurannya. Dulunya belajar di mak. Karena agama aku beda aja umum. Kalau agama aku awak ditanya dari siapa awak mambiak ilmu itu. Lianna isnad kasanad ko termasuk dari agama Pak. Karena laula isnad laqala man syaa. Kalau tidak punya sanad, maka dia akan berbicara seenak hatinya, sesuka hatinya. Karena sahabatul kiram yatluna al-Quran haqqa tilawati wa yarattiluna tartilan. Sahabat Nabi yang mulia mereka membaca Al-Quran dengan betul-betul haqqa tilawah, betul-betul membaca. Apa tuh haqqa tilawah itu Pak? Haqqa tilawah membaca secara haqqa tilawah kata para ulama mengikutkan 3 serta anggota tubuh awak. Apa tuh haqqa tilawah? Haqqa tilawah itu lidah, mata, menurut para ulama bibir. Kamu membaca Al-Quran dengan betul-betul baca. Pertama lisan. Yang kedua akal. Yang ketiga hati. Jadi membaca Al-Quran secara haqqa tilawah itu Pak mengikut sertakan 3 komponen anggota tubuh aku. Lisan membaca dengan tajwid yang benar. Itu maksudnya tuh. Dengan tajwid yang benar. Tajwid yang benar. Kemudian akal merenung memahami makna-makna ayat. Memahami yang mentadaburi. Memahami makna ayat, mentadaburi. Atau tadabur ya Pak ya, tadabur. Hati Allah, aduh orang bisa baca Quran dengan raja.
Iramanya rancak. Sampai ketika nyuangke saro itu Allahu Akbar kecil orang. Saking rancaknya. Marati itu ni deh. Ngarati nya. Kalau ibarat gini kok like kilo nombor tafsir tu bah. Tidak ada malnya dah. Tapi nak amalkan, makanya perlu hati. Hati yang memang betul-betul membaca Quran itial. Apapun memang betul-betul menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Menjadikan Quran sebagai petunjuk, nasihat, coba ya, itu hakku tilawah tuh. Jadi lisan membenarkan bacaan, bakaja baca Quran, ngarati hukum-hukum bacaan, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, mengetahui makhraj huruf, sifat-sifat huruf, tahu tu Pak. Itu namanya baru lisan yang berbeda. Kemudian setelah awak pandai membaca Quran, tentu nak sampai di situ Pak. Ada orang hafal Quran 30 juz, tapi nak tahunya maknanya. Tentunya menghafal Quran alam melenceng dari tujuan yang sebenarnya. Karena menghafal Quran itu kan tujuannya untuk bisa memahami Al-Quran Pak. Jadi tidak hanya sekedar terhenti di bacaan saja, tapi harus ada yang namanya itu peran akal. Karena akal itu kan dari Allah. Makanya dalam Quran bara banyak tuh, bara ribu tuh. La'alakum tatazakkarun afala ta'qilun. Fi zalika ayatil qaumi ya'lamun yaqilun. Itu menandakan Allah itu menghargai akal awak. Di surahnya apakah? Gunalah akal itu. Batu membaca dengan tajwid. Itulah dia lisan yang benar. Kemudian bisa awak memahaminya. Itulah akal yang difungsikan ketika berinteraksi dengan Quran. Tidak sampai itu saja. Itu ada pengamalan namanya. Itulah fungsi hati itu Pak. Hati itu memang betul-betul mencari nasihat. Karena banyak orang-orang orientalis itu hebat membaca Quran, mengerti tafsir Quran, tapi mereka tidak mengambil nasihat, tidak mengambil faedah dari Quran. Itulah hakku tilawah. Jadi sebagaimana yang disebutkan juga tadi, sesungguhnya sahabat Nabi itu membaca Al-Quran yatlunahu haqqa tilawati. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar Pak, entah Umar bin Khattab lupa, entah Abdullah bin Umar, entah anak beliau, itu tidak akan lanjut setelah beliau membaca 5 ayat. Ini nak akan lanjut dah sampainya tu tahu maknanya, sampainya hafal, tahu maknanya, kemudian bisanya mengamalkan. Surah Al-Baqarah tu hafal selama 8 tahun. Bukan karena dia pandianya tak bisa apa, tapi memang betul-betul ditadaburi Pak. Makanya metode menghafal Quran yang ditawarkan selama sebulan itu metode yang kurang sesuai lah. Yang ditawarkan ada orang-orang sebulan hafal 30 juz yang itu Pak. Itu metode-metode yang tak pernah dicontohkan di orang-orang terdahulu lah. Walaupun keren kelihatannya, tapi kan belajar menghafal tuh Pak. Belajar menghafal tuh mau mestinya apa tinggal. Kalau kan tak belajar menghafal, ya menghafal langsung. Barang yang diapa itu yang disimpan. Kalau seandainya belajar apa itu sia-sia kan Pak. Itu. Jadi sahabat Nabi itu kayak gitu. Kemudian mereka wa yurattiluna tartilan i'timadan minhum ala saliqati arabiyyah. Mereka membaca Al-Quran secara tartil, kemudian membacanya ala saliqatin arabiyyah, rasa Arab. Jadi nak baca kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Dia orang Minang tuh, bukan ada orang jawab dan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apalah? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan tuh. Itu nak ala saliqati arabiyyah tuh. Wastiqamati lahjah. Lahjah ya lahjah Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak tadi, pokoknya tak fasahati lisan. Ya tahu sifatul huruf. Kadang makhraj wala betul, tapi sifatnya lu tahu lah.
Wajodati talaki, nah bagusnya talaki. Memang betul-betul mendengarkan apa yang didiktekan, apa yang disampaikan, memang betul-betul ada nggak, Pak. Diulang apa yang telah disampaikan rasul-rasul kalupur saya dicatat. Akan tuh Pak, kan itu rasul-rasul kalupur disampaikan dosa aku pasti lupa dia banyak, aku perlu dicatat. Wa kama annahum kan la yahtuna fi adal al-arabi al-mutlaq qaumin salikatan kadzalika kanu la yahtuna fi tartil Quran pada talaqi wa sima' min Rasulillah. Jadi para sahabat tuh ketika mereka lah belajar dari Rasulullah, Pak, atau bedanya sahabat Jawa, kanu la yahtuna fi tartil Quran pada talaqi wa sima' min Rasulillah. Setelah itu mereka yo baca Quran itu secara tartil, tidak lupanya lah apa yang setelah diajarkan oleh Nabi. Memang para sahabat tuh di zaman dahulu memang kuat hafalannya. Kekuatan kuat zakirah itu Pak, kekuatan daya ingat memang kuat. Namun pada akhirnya kalau Quran itu kan ditulis Pak. Bahkan hadis pun setelah itu kan ditulis. Wa qawaidun nahwi lam tudawwan ba'du. Wa kadzalika qawaidut tartil wa tajwid. Jadi kaidah nahwu, kemudian kaidah tartil dan tajwid itu zaman Nabi ada. Kalau secara bahasa kok termasuk ilmu yang bid'ah itu Pak. Tajwid gaya. Kan bid'ah kok Pak madu dulu zaman Nabi para sahabat belajar ilmu tajwid. Jadi kok termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah kok. Karena zaman Nabi ada bid'ah dalam pengertian bahasa. Tartil dan tajwid. Wa ba'da fushil lahni wa jumlatul alsinah ihtajan nas ila wadhi qawaid ilmu tajwid kama ihtaju ila wadhi qawaidin nahwi. Lantaran Islam itu telah berkembang, orang Persia mulai masuk Islam, Irak mulai masuk Islam. Orang itu kan beda lajahnya dengan orang Arab. Jadi ditemukan sebagian dari mereka membaca Quran tidak kayak bacaan-bacaan orang-orang terdahulu deh. Tak bacaan orang-orang lidah orang Quraisy begitu. Akhirnya para lula dibuat qawaid ilmu tajwid, kaidah-kaidah tajwid, kama taju ila wadi qawaidin nahwi, sebagaimana mereka butuh untuk kaidah-kaidah nahwu. Kaidah-kaidah nahwu dulu Quran, Pak. Dulu Quran kayak ikut itu. Ikut ada orang Pak. Tolong deko kan ada orang Pak. Ada. Belakangan baru dibuat. Di zaman Sayyidina Ali melalui Adu Ali dibuatlah ilmu nahwu. Zalikal kitabu kok kitabunya. Itu baru dibuat itu Pak. Karena di Islam lah berkembang, kemudian orang lah banyak masuk Islam. Ditemukan orang salah baca Quran. Akhirnya berinisiatiflah Sayyidina Ali melalui Abul Aswad Adu-Ali, orang yang meletakkan kaidah ilmu nahwu, gila baris-baris. Begitu pula lah ilmu tajwid dulu tidak ada. Supaya itulah sekedar pengantar tentang tartil. Kapan lu kerja?